Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ekonomi makro. Untuk perkuliahan yang kelima ini, kita nanti akan membahas tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor. Pada pertemuan kuliah yang keempat kemarin, kita sudah mempelajari konsep perekonomian dua sektor. Sehingga untuk perkuliahan yang kelima, kita akan membahas tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor. Kita lihat aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian tiga sektor, yaitu yang pertama bahwasannya pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran pada sektor rumah tangga, dan pada sektor rumah tangga itu sebagai pendapatan pada faktor-faktor produksi, sedangkan pembayaran perusahaan pada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari sumber dari pembayaran pendapatan ini berasal dari sumber gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan oleh perusahaan. Sedangkan pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah kepada rumah tangga. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Kalau dari perusahaan, pajaknya itu pajak perusahaan, sedangkan yang dari rumah tangga itu adalah pajak individu yang digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai, serta untuk membeli barang-barang maupun jasa. Pendapatan yang diterima rumah tangga atau Z ini akan digunakan untuk memenuhi konsumsi atau memenuhi tiga kebutuhan, yaitu memenuhi konsumsi rumah tangga atau konsumsi atau C, disimpan sebagai tabungan pada lembaga keuangan atau S, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Sehingga ini persamaannya yaitu Y sama dengan C plus S plus T. Tabungan rumah tangga ini dipinjamkan ke lembaga-lembaga keuangan oleh para pengusaha yang menanamkan modal. Pengeluaran agregat yang menjadi bertambah, yaitu sebagai pengeluaran konsumsi dan investasi atau E. Sekarang pengeluaran itu ada juga pengeluaran pemerintah. Sehingga persamaannya yaitu AE sama dengan C ditambah I ditambah E. AE yaitu pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat sama dengan C konsumsi ditambah investasi ditambah dengan pengeluaran dari pemerintah. Perekonomian tiga sektor ini tadi sudah dijelaskan, yaitu terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Diasumsikan bahwasanya tidak ada perdagangan luar negeri atau perekonomian tertutup. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah atau T akan mengurangi pengeluaran agregat
sehingga ini menjadi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, sehingga akan meningkatkan pembelanjaan agregat. Dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap perekonomian ini akan menimbulkan dua perubahan penting, yaitu yang pertama, pungutan pajak dilakukan oleh pemerintah atau T otomatis akan mengurangi pengeluaran agregat atau AE. Yang kedua itu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor ini tadi sudah saya jelaskan di muka itu dinamakan perekonomian tertutup. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Ini diakui sebagai pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga digunakan untuk pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintah. Selanjutnya, pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu yang pertama membiayai konsumsi atau C, yang kedua itu ditabung atau saving, dan digunakan untuk membayar pajak. Sehingga dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pemerintah. Sedangkan tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T, yaitu konsumsi ditambah saving dan ditambah pajak. Syarat keseimbangan di sini yaitu penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS sama dengan Z, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I tambah G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku rumus I ditambah G sama dengan S ditambah T. C-nya ini dikurangkan, sehingga I ditambah G sama dengan S ditambah T. I tambah G itu adalah suntikan, sedangkan S ditambah T adalah bocoran. Jenis-jenis pajak. Jenis pajak ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung di sini yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Sedangkan bentuk-bentuk pajak pendapatan itu ada tiga, yaitu yang pertama pajak regresif. Pajak regresif di sini itu presentasi pajak turun ketika terjadi pendapatan naik. Sedangkan pajak proporsional itu presentasi pajak tetap besarannya untuk berapapun tingkat pendapatan. Sedangkan yang ketiga itu pajak progresif. Yang pajak progresif di sini itu presentasi pajak naik ketika pendapatan naik. Untuk pajak progresif di sini yaitu apabila pajak sampai dengan 500.000, maka presentasi pajaknya yaitu sebesar 2%. Sedangkan 501.000 rupiah sampai dengan 2 juta dikenakan pajak sebesar 4%. Untuk 2 juta 1 sampai dengan 5 juta
akan dikenakan pajak progresif sebesar 10%. Sedangkan lebih dari 5 juta akan dikenakan pajak progresif sebesar 20%. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Pendapatan disposable itu sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak atau T. Karena YD atau pendapatan disposable itu turun, konsumsi dan tabungan juga mengalami penurunan. Kita misalkan C sama dengan 90 plus 0,75 Y. Karena pemerintah tidak memungut pajak, maka Y adalah sama dengan YD. Keadaan setelah pemungutan pajak, maka YD sama dengan Y min T. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable. Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, maka delta YD sama dengan min T. Mari kita lihat tabel atau bagian efek pajak tetap terhadap konsumsi tabungan rumah tangga dalam yaitu ini Y adalah pendapatan, T adalah pajak, YD pendapatan disposable, C konsumsi, dan S adalah saving atau tabungan. Di sini adalah Y sama dengan T sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, sehingga ini akan terjadi konsumsi sebesar 90 triliun, sehingga saving atau tabungannya minus 90 triliun. Apabila mengalami kenaikan sebanyak 240 triliun, Y yang 0 ini menjadi 240, kemudian berubah menjadi 480, sehingga maka Y sama dengan YD, yaitu jika 240 YD-nya pendapatan disposable-nya sebesar 240. Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan konsumsi dan tabungan. Hubungan dapat dinyatakan dengan formula yaitu delta C sama dengan MPC dikali delta YD, dan delta S sama dengan MPS ditambah delta YD. Ini penjelasan tadi. Misalnya YD-nya pendapatan disposable-nya itu 240 triliun. Maka delta C yaitu 0,75 dikali 240. Ini MPC-nya sehingga sama dengan 180. Maka konsumsi rumah tangga selalu naik sebesar 180 triliun. Ini 80 triliun. Perubahan tabungan delta S adalah delta S sama dengan 0,25 dikali 240 D-nya ini, sehingga akan mendapatkan perubahan tabungan sebesar 60 triliun. Berarti tabungan rumah tangga selalu bertambah 60 triliun.
Persamaan yaitu delta S sama dengan delta YD dikurangi delta C. Pada bagian 1 menunjukkan Z sama dengan 0. C-nya adalah 90 dan S-nya adalah minus 90. Ini C-nya 90, Y-nya 0. C-nya 90, pendapatannya saving atau tabungan minus 90. Sedangkan bagian kedua menunjukkan Y sama dengan 0, C 60 dan S sama dengan minus 100. Ini bagian kedua adalah Y-nya 0, C-nya 60, sedangkan S atau saving tabungannya adalah minus 100. Sehingga perbandingan menunjukkan jika sudah ada pajak, maka konsumsi berkurang sebanyak adalah selisih C yaitu 90 dikurangi pada bagian 1 90 dikurangi pada bagian 2 yaitu 60, sehingga konsumsi menjadi 30. Begitu juga tabungan. Tabungan adalah dikurangi dari bagian 1 yaitu minus 90. Ini 90 dikurangi minus 100. Minus 100 ini. Sehingga didapatkan tabungan sebesar 10, berkurang 10 triliun. Kita lihat lagi yaitu bagian 1 menunjukkan Y 1200 triliun, C-nya 990 dan S-nya 210. Nih, Y-nya 1200, C-nya konsumsinya 990 triliun, sedangkan S adalah 210 triliun. Ini. Sedangkan bagian kedua, Y-nya 1200, C-nya 960 triliun, sedangkan S 200. S-nya 200. Sehingga perbandingan sudah adanya pajak, konsumsi berkurang sebanyak, yaitu selisih antara bagian 1 yaitu C-nya 990 dikurangi selisih bagian 2 yaitu 960, sehingga konsumsi berkurang sebanyak 30. Sedangkan tabungan juga berkurang. Pada bagian pertama itu 210 ini. Sedangkan pada bagian kedua adalah 200, sehingga tabungannya masih ada 10 triliun. Sehingga berkurang dari 210 triliun yang selanjutnya karena pajak yaitu 200 dikurangi 200 triliun menjadi tinggal 10 triliun. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable, maka delta ZD pendapatan disposable sama dengan minus T yaitu pajak sama dengan delta C ditambah delta S. Di samping tergantung pada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS, sehingga dapat rumus delta C konsumsi sama dengan MPC dikali delta YD atau pendapatan disposable, atau dapat juga AC sama dengan MPC dikurangi minus T, minus adanya pajak. Sedangkan untuk tabungan atau saving itu delta S sama dengan MPS dikali delta ZD, atau delta S sama dengan MPS dikali minus T. Kita contoh itu apabila pajak atau T itu 40, MPC-nya 0,75,
dengan MPS-nya 0,25. Maka pengurangan konsumsi dan tabungan rumah tangga menjadi untuk pengurangan konsumsinya yaitu tadi rumusnya AC sama dengan MPC dikali CD atau MPC dikali minus T atau minus pajak, sehingga pengurangan konsumsi itu sebesar 0,75 MPC ini dikali minus 40. Minus 40 itu minus dikurangi dengan pajak, sehingga AC pengurangan konsumsi sebesar minus 30 triliun. Sedangkan AS rumusnya yaitu MPS dikali minus T. Jika diketahui MPS-nya 0,25, maka T-nya 40, maka MPS dikurangi minus T, yaitu 0,25 dikali minus 40. Sehingga pengurangan tabungan sebesar minus 10 triliun rupiah. Kita lihat lagi tabel efek pajak proporsional terhadap konsumsi dan rumah tangga. Kesimpulannya yaitu apapun sistem pajak tetap atau pajak proporsional. Pungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan sebagai berikut. AC sama dengan MPC dikali T. Delta S sama dengan MPS dikali T. Kecondongan konsumsi marginal yaitu MPC adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable. Yaitu MPC sama dengan delta C dibagi delta ZD. Sedangkan MPCZ adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional, yaitu MPCZ sama dengan delta C dibagi delta Z. Sebelumnya untuk tabel berikut ini yaitu mari kita jelaskan untuk tabel. Di sini adalah sebelum adanya pajak, sehingga Y-nya itu adalah 0, Y-nya, C-nya 90, sehingga pendapatan nasional adalah 0,75 dikali T atau delta S 0,25 dikali T. Pajak yang dipungut oleh pemerintah sebanyak 20% dari pendapatan nasional, yaitu T. T sama dengan 20% Y atau 0,2 Y. Dari setiap pendapatan nasional ke tingkat pendapatan nasional lainnya, besar pertambahannya adalah 240 triliun. Sehingga kenaikan pendapatan disposable 240 triliun ini yaitu dengan T-nya 0,2 Z, maka pertambahan pendapatan disposable yaitu ZD sama dengan Z delta Z tan Z dikurangi delta T, sehingga dapatkan yaitu 0,8 dikali 240 sama dengan 192 triliun adalah pendapatan disposable. Sedangkan
192 triliun ini itu bertambah dari 240. Sehingga persamaannya itu 90 dikali 0,75 ZD dan S-nya yaitu minus 90 dikali ditambah 0,25 ZD. C-nya itu 90 dikali 0,75 Y. Sedangkan S minus 90 dikali 0,25 ZD. Selanjutnya, sebelum ada pajak, apabila Y-nya itu 480, C dan S-nya itu konsumsi dan S-nya masing-masing 450, ini sebelum ada pajak, 450 dan 30 S-nya. Sesudah pajak, Y-nya yang Y sudah pajak 20% itu 480, Y-nya yaitu 96. Maka pendapatan disposable-nya yaitu YD adalah 96 triliun. YD-nya menjadi sebesar 384 triliun. Penurunan konsumsi berkurang dari 450 triliun konsumsi menjadi 378. Ini sebelum pajak, ini setelah pajak. Sehingga sebelum pajak 450 triliun, sudah pajak dengan pendapatan 480 triliun yang sudah pajak itu konsumsinya berkurang menjadi 378 triliun. Sehingga pengurangan delta C ini yaitu 0,75 dikurangi 96 sama dengan 72 triliun. Pengurangan tabungan yaitu 0,25 dikali 96. 96 di sini yaitu berasal dari 96 sehingga pengurangan tabungan sebanyak 24 triliun yaitu dari 30 sebelum pajak dan 6 triliun sesudah pajak. Dalam perekonomian 2 sektor dan 3 sektor yang sistem pajaknya adalah pajak tetap, maka delta Z pendapatan sama dengan pendapatan disposable. Maka MPC sama dengan MPC Z. Tetapi dalam perekonomian 3 sektor, di mana pendapatan ini lebih besar daripada pendapatan disposable, maka MPC lebih besar daripada MPC Z. Apabila persentase pajak diketahui dan nilai MPC juga diketahui, maka MPC dapat dengan mudah dihitung. Misalnya nilai MPC sama dengan B dan persentase atau proporsi pajak adalah T dari pendapatan nasional. T sama dengan TZ. Sehingga MPC sama dengan delta C konsumsi dibagi delta YD pendapatan disposable. Karena pajak proporsional itu adalah T dikali delta Z, maka delta ZD pendapatan disposable sama dengan delta Z pendapatan dikurangi T
dikali delta Z, pajak dikurangi pendapatan, itu sama dengan kurang buka 1 dikurangi T dikali Z. Oleh karena MPC itu sama dengan B, maka delta C dibagi delta Y sama dengan MPC Z, sehingga sama dengan 1 min T kali B. Contoh, T-nya pajaknya diketahui 0,2, MPC-nya 0,75, maka MPC Z sama dengan MPC ini yaitu 1 dikurangi T-nya pajaknya yaitu 0,2 dikali B-nya. B itu sama dengan MPC. Ini MPC 0,75. Sehingga 1 kurangi 0,25, 0,2 dikali 0,75. Sehingga mendapatkan hasil 0,6. Kenaikan pendapatan nasional dari 480 triliun menjadi 720 triliun akan menambah konsumsi dari 378 triliun menjadi 522 triliun. Maka MPC-nya itu ini pendapatan nasional yang dulunya 480 yang menjadi 720 pendapatan 720 480 jadi itu. Sedangkan konsumsi 378 ini menjadi 522. Sehingga MPCZ di sini yaitu contohnya T-nya diketahui 0,2 atau 20% dan MPC-nya 0,75. Maka MPC rumusnya yaitu 1, jadi rumus MPC yaitu 1 dikurangi T kali B. 1 dikurangi T-nya 0,2. Sedangkan MPC kali MPC kali B. B sama dengan MPC. B-nya diketahui 0,75. Sehingga kenaikan pendapatan nasional dari 480 triliun menjadi 720 triliun akan menambah konsumsi dari 378 menjadi 522 triliun. Maka MPC-nya yaitu MPC-Z sama dengan 522 konsumsi yang kenaikan dikurangi 378. 522 dikurangi 378 dibagi 720 dikurangi 480. 720 ini pendapatan dikurangi 480. Hingga didapatkan hasil yaitu 144 dibagi 240 sama dengan 0,6 MPC-nya. Kecondongan menabung marginal. Jika MPS-nya itu sama dengan delta S bagi delta ZD, maka MPSY-nya itu adalah delta S dibagi delta Z, tabungan dibagi pendapatan. Dalam perekonomian 3 sektor dengan sistem pajak proporsional, maka MPS adalah lebih besar daripada MPSY. Dalam sistem pajak proporsional, nilai MPSY adalah rumusnya MPSY itu sama dengan 1 min B dikali 1 min T. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek pajak, analisis aljabar dan grafik. Oke, contoh yaitu tabel 512 seperti itu dimisalkan fungsi konsumsinya adalah C90 plus 0,75 Z. Misalnya pajak adalah 40 triliun
dan dalam tabel 52 itu misalkan pajaknya 20 triliun dari Z. Efek pajaknya yaitu efek pajak tetap C1 sama dengan min BT ditambah A ditambah B Y. Tabungan turunannya itu min 1 min B kali T dikurangi A plus 1 min B kali Y. Maka fungsi konsumsinya yaitu kita masukkan rumusnya C1 yaitu min BT ditambah A ditambah BY. B-nya itu diketahui adalah 0,75, sedangkan T diketahui adalah 40 triliun pajaknya. Ditambah B-nya A-nya itu 90. A-nya itu 90 ditambah B-nya 0,75 tambah kali Y. Sehingga C1 sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Untuk fungsi tabungan tadi rumusnya adalah S1 sama dengan min 1B T dikurangi A plus 1 min B Y. Sehingga kita masukkan angkanya yaitu 1 dikurangi B-nya adalah 0,75 dikali 40 dikurangi 90 adalah A ditambah 0,2 Y, B-nya 0,2, sehingga S1 sama dengan minus 10 dikurangi 90 plus 0,2 Y, sehingga S1 nya sama dengan minus 100 ditambah 0,2 Y. Efek pajak proporsional jika TY itu menurunkan konsumsi sebanyak delta C sama dengan min B kali TY. Apabila fungsi konsumsi asal adalah C sama dengan A plus BY, maka fungsi konsumsi yang baru yaitu C1 adalah C1 sama dengan A plus BY dikurangi B kali TY. Sehingga akhirnya didapat hasil itu bisa hasil itu A ditambah B, A tambah B dikali 1 min T kali Y. Kita ibaratkan fungsi tabungan asal adalah S sama dengan min A plus 1 min BY dan pajaknya adalah Y, TY, maka pajak akan menurunkan fungsi tabungan sebanyak delta S sama dengan 1 min B kali TY. Jadi fungsi tabungan yang baru atau S1 yaitu S1 sama dengan min A plus 1 min BY dikurangi 1 min B kali TY. Sehingga dihasilkan S1-nya yaitu A plus akulade 1 min 8 Y dikurangi 1 min 8 T kali Y. Sehingga S1-nya didapatkan rumus adalah minus A ditambah 1 min B dikali 1 min TY kali Y. Fungsi konsumsinya yaitu A plus B 1 min T kali Y. A-nya diketahui 90, B-nya diketahui 0,75 kali 1 min T-nya 0,20 atau 20% kali Y. Sehingga C1 sama dengan 90 ditambah 0,6 Y. Sedangkan fungsi tabungan yaitu S1 sama dengan rumusnya min A plus 1 min B kali 1 min T kali Y. Sehingga dapatkan A-nya 90 jadi minus 90 ditambah 1 min B, B-nya adalah 0,75 dikali 1 dan T-nya adalah 0,20 kali Y. Sehingga S1 didapatkan adalah 90 ditambah 0,20
0,2Z. Sehingga S1 sama dengan minus 100 ditambah 0,2Z. Ada efek pajak tetap. Sebelum pajak, fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY. Pajak tetapnya mengurangi konsumsi sebanyak delta C sama dengan min B dan akan menyebabkan fungsi konsumsi bergeser ke C1 sama dengan min BT ditambah A ditambah BY, yaitu pengurangan sebanyak min BT sama dengan min MPC dikali T. Sedangkan fungsi tabungan akhirnya menjadi S1 sama dengan min 1 min B kali T dikurangi A plus 1 min B kali Y. Yang tadi untuk pajak tetap, sekarang untuk pajak proporsional. Pajak proporsional akan mengurangi konsumsi dari C sama dengan A plus BZ menjadi C1 sama dengan A plus BZ dikurangi B kali TZ, atau C1 sama dengan A ditambah BY dikurangi MPC kali T, yaitu pengurangan sebanyak MPC kali T, nilai BT-nya sama dengan MPC kali T adalah tetap, tetapi nilai BTZ-nya sama dengan MPC kali T. Semakin besar apabila Z meningkat karena T itu sama dengan TZ, maka delta C itu sama dengan min B kali TZ. Berubah menjadi C1 ditambah A plus B kali 1 min T sama dengan kali J. Misalkan fungsi tabungan asal adalah S sama dengan min A ditambah 1 min BZ dan pajaknya adalah TZ, maka pajak akan menurunkan fungsi tabungan sebanyak delta S sama dengan 1 min B kali TZ. Maka fungsi tabungan yang baru atau S1 yaitu S1 sama dengan minus A ditambah 1 min B dikali 1 min T kali Y. Selanjutnya pendekatan grafik untuk pajak proporsional. Tadi pajak proporsional adalah rumusnya C sama dengan A plus BZ, atau C1 sama dengan A plus BZ dikurangi B kali T kali Z. Sehingga rumus ini menjadi C1 sama dengan A plus BZ dikurangi MPC kali T. Untuk fungsi tabungan, S sama dengan min A ditambah 1 min BZ menjadi S1 sama dengan min A plus 1 kurangi B dikali 1 kurangi TJ. Pengeluaran sekarang kita bahas pengeluaran pemerintah atau G. Penentu pengeluaran pemerintah di sini itu proyeksi jumlah pajak yang diterima, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dan terakhir itu pertimbangan politik dan keamanan. Kita lihat contoh soal untuk pajak tetap, yaitu C sama dengan 60 ditambah 0,75Z. S-nya itu minus 100 ditambah 0,25Z. T-nya sama dengan 40, I-nya sama dengan 120, dan G-nya adalah 60. Sehingga didapatkan rumus yaitu C. Tadi C sama dengan 60 ditambah 0,75Z. Dan S-nya itu minus 100 ditambah 0,25Z. I-nya adalah sama dengan 120, I-nya pemerintah adalah 60. Sehingga keseimbangan pendataan nasional pada keseimbangan itu Y sama dengan C ditambah I tambah G, di mana C diketahui adalah 60 ditambah 0,75Z, I-nya diketahui 120, sedangkan G-nya diketahui 60. Sehingga kita kalikan 0,25Z sama dengan 240. Y-nya adalah
240 dikurangi 0,25 sehingga akan dapat hasil 960. Kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu untuk pajak tetap dan keseimbangan pendapatan nasional. Di sini adalah Y sama dengan AE. Adalah sebesar 240 triliun. Sedangkan yang adalah C sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan sudut yang melalui garis yang melalui sudut 45 derajat adalah Y sama dengan AE. Untuk E-nya 960. Sehingga di sini I ditambah G itu tadi ada 180. I ditambah G adalah 120 ditambah 60, jadi ada 180. Sedangkan C-nya tadi adalah 60 ditambah 0,75 Y ini. Ini adalah untuk pengeluaran agregat. Sedangkan untuk suntikan atau suntikan bocoran, yaitu I sama dengan I ditambah G adalah 180. I-nya investasi 120 ditambah G-nya pemerintah 60. Sedangkan W-nya itu sama dengan S ditambah T. Dan J-nya atau fungsi suntikan J yaitu J sama dengan I ditambah G adalah pendekatan suntikan bocoran dengan pendapatan nasional sebesar 240 triliun. Ini adalah pengaruh pajak tetap atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Kita lihat untuk yang ekspansi, di sini adalah apabila dibandingkan kolom 1, pendapatan nasional akhirnya pendapatan kurang dari Y sama dengan 100.200. Maka peragregat pendapatan nasional itu AE lebih dari Y. Dan ini akan menyebabkan ekspansi. Ini adalah AE-nya C plus I plus G. C itu C ini plus I 120 plus I adalah ekspansi. Sedangkan untuk apabila Y lebih besar dari 1.200 pada tingkat, maka stok adalah yang seimbang antara Y pendapatannya 960 dengan pendapatan agregat pendapatan nasional agregat, yaitu C plus I plus G, itu ini C-nya 780 ditambah 120 tambah 60, sehingga antara Y pendapatan dengan pendapatan nasional agregat sama seimbang. Sedangkan untuk
yang kontraksi yaitu apabila AE pendapatan nasional ini mengalami kontraksi dari 1.200 berkurang, nilainya berkurang, yang pendapatan adalah 1.200, AE sama dengan C plus I plus G mendapatkan hasil sekian sehingga ada terjadi kontraksi. Selanjutnya itu pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan. Kita misalkan adalah persentase pajak dan sifat hubungan di antara pendapatan nasional, konsumsi, dan tabungan. Maka fungsi konsumsinya adalah 90 ditambah 0,6Y dan S-nya itu minus 90 ditambah 0,2Y. Fungsi T-nya ada 0,4Y atau 40%. Investasi perusahaan yaitu I sama dengan 150 triliun. Dan pengeluaran pemerintah atau G adalah 240 triliun. Sehingga pendapatan nasional keseimbangan dicapai, rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G. Maka pendapatan nasional C-nya yaitu tadi 90 plus 0,6Y, sedangkan I-nya adalah 150, sedangkan untuk G-nya ada 240 triliun. Sehingga kita geser sebelah kiri, Y-nya itu Y dikurangi 0,6Y adalah 1, atau Y adalah 1 dikurangi 0,6, sehingga Y-nya adalah 0,4Y. Sama dengan ini 90 ditambah 150 ditambah 240. Hasilnya adalah 480, sehingga Z sama dengan 480 dikali 0,4. Sehingga pendapatan nasional ada sebesar 1.200. Keseimbangan pendapatan nasional juga dapat dicari dengan pendekatan suntikan bocoran. I ditambah G sama dengan S ditambah T. Ini rumusnya untuk pajak proporsional dengan ini adalah sudut yang melalui sudut 45 garis yang melalui sudut 45 derajat yaitu Y sama dengan AE. Pendapatan sana pendapatan nasional. Sedangkan C-nya ini adalah C sama dengan C tambah 1 tambah I tambah G. C-nya yaitu 60 ditambah 0,75Z. Sedangkan ini selisihnya itu I ditambah G adalah 180. Tadi ini sehingga ini adalah kenaikan, ada kenaikan dari 60 menjadi 240, sehingga ada kenaikan 180. Sehingga ini suntikan bocoran adalah W sama dengan S tambah T, sedangkan untuk G sama dengan I plus G. Selanjutnya kita akan bahas tentang multiplier dalam perekonomian 3 sektor. Perubahan dalam perbelanjaan agregat atau AE
dalam perekonomian akan menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional delta Z sebanyak beberapa kali lebih besar dari perubahan perbelanjaan agregat asal adalah multiplier dalam sektor. Contoh B-nya adalah 0,75, T-nya sama dengan TX. Ini multiplier 1 tahun pertama, tahun kedua, ke tahun 3. Untuk delta Y-nya sama dengan delta I sama dengan delta Z sama dengan 20. Untuk delta Z-nya diketahui sama dengan 15. Selanjutnya untuk tahun ketiga adalah delta Y adalah 11,25. Sehingga diketahui delta Z-nya adalah ZD sama dengan 20. Untuk delta C-nya adalah 15. Dan untuk tabungan ada 5. Ini adalah 5 karena pendapatan sebesar 20 sehingga konsumsinya adalah 15, sehingga tabungannya ada 5, yaitu 20 dikurangi 15 hasilnya ada 5. Untuk tahun yang kedua sebesar 15, sehingga YD-nya ini agregat pendapatan ini adalah AC-nya diketahui 11,25 ini, sehingga tabungannya adalah 3,75, ada YD dikurangi AC. Ini AC ini ada 20. Untuk Y-nya dinaikkan di sini 15. Sehingga ini untuk tahun yang kedua adalah untuk yang ketiga dinaikkan 11,25 sehingga tabungnya ada 3,75. Sehingga untuk tahun yang ketiga ini ini adalah untuk YD-nya ketiga ini adalah 11, sedangkan AC-nya itu adalah dapat 8,4375, sehingga X-nya akan didapat 2,8125. Sehingga jumlah 3 tahun ini ada pendapatannya ada 80 triliun, untuk YD-nya sama dengan pendapatan ada 80, konsumsinya sebesar 60, sehingga ada tabungan sebesar 20 triliun. Untuk multiplier yang selanjutnya yaitu contoh adalah ini kalau B-nya 75, T-nya pajaknya adalah 0,2 Y atau 20% Y. Ini apabila multipliernya ada 20 sehingga pajaknya itu 4, sehingga ZD-nya ada 16 dari 20 dikurangi 4 15. Sedangkan AC-nya ini adalah dari multiplier yang kedua 12, sehingga dari YD-nya 16 diketahui konsumsinya 12, sehingga tabungannya ada 4 triliun. Yang selanjutnya yaitu diketahui adalah Y12, sehingga ini diketahui
ada 3,2, sehingga YD-nya didapatkan hasil sebesar 12,8. Ada ini untuk konsumsinya sebesar 9,6. Sedangkan TS-nya adalah 3,2. Jadi pengurangan ini 12,8, itu konsumsi sudah diketahui 9,6, sehingga tetapnya adalah 3,2. Apabila ini tahun yang ketiga adalah YD sama dengan Y tahun 3, itu sama dengan 9,6. Ini sehingga pajaknya ada 1,92, sehingga YD-nya ini diketahui 7,68, konsumsinya besar 5,76, sehingga tabungannya ada sebesar 1,92, yaitu dari 7,68 konsumsinya diketahui 5,76, sehingga tabungannya yaitu 1,92, sehingga total keseluruhan dari Z ini ada 50, T-nya ada pajaknya sebesar 10, YD-nya 40, aslinya ada 30, dan tabungannya adalah ada 10. Nilai multiplier asumsinya itu fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus B YD. Pajak tetapnya T sama dengan TX proporsional, yaitu sama rumusnya T sama dengan TZ. Multiplier investasi itu K dikali delta I. Nilai investasi bertambah dari investasi menjadi investasi yang tahun pertama, dan besarnya bertambah adalah delta I investasi. Ini untuk sistem pajak tetapnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G, sehingga Y menjadi 1 dibagi 1 min B kali A min B kali TX ditambah I ditambah G, sehingga Y sama dengan C plus I plus delta I ditambah G. Ini, sehingga Y1 pertama adalah 1 min B, 1 dibagi 1 min B dikali A min B kali TX ditambah I ditambah delta I ditambah G, sehingga delta Y sama dengan Y1 dikurangi Z sama dengan Y1 dibagi 1 min B kali delta I. Untuk rumus pajak tetapnya. Sedangkan pajak proporsional itu rumus awal yaitu C Y sama dengan C ditambah I tambah G. Jadi Y sama dengan 1 min 1 dibagi 1 min B ditambah BT dikali A ditambah I ditambah G. Y sama dengan C ditambah I ditambah delta I ditambah G, sehingga Y1-nya hitungnya itu 1 dibagi 1 min B ditambah BT dikali A plus I ditambah delta I ditambah G,
Sehingga delta Y sama dengan Y1 dikurangi Y sama dengan 1 min dibagi 1 min B ditambah B kali delta I. Adalah rumus untuk sistem pajak proporsional. Yang kedua itu multiplier pengeluaran pemerintah atau K delta G. Dalam sistem pajak tetap delta Y sama dengan 1 dibagi 1 min B kali delta G. Sedangkan untuk sistem pajak proporsional rumusnya ada delta Y sama dengan 1 min 1 dibagi 1 min B ditambah BT kali AG. Ini rumusnya untuk pengeluaran pemerintah. Untuk multiplier pajak adalah delta T sama dengan delta ZD sama dengan delta C. Misalnya, pajak mengalami kenaikan sebesar delta TX, maka pendapatan disposable akan turun menjadi delta ZD sama dengan min delta TX. Seterusnya konsumsi AE turun sebanyak delta C sama dengan delta AE sama dengan MPC kali delta TX. Dalam sistem pajak tetap, Y sama dengan 1 dibagi 1 min B dikali kali A min B kali TX ditambah I ditambah G. Apabila pajak diturunkan sebanyak delta TX, maka konsumsi dan perbelanjaan agregat akan bertambah sebanyak delta C sama dengan delta AE sama dengan B kali delta TX, sehingga Y1-nya itu sama dengan 1 dibagi 1 min B dikali A min B kali TX ditambah B delta TX ditambah I ditambah G. Apabila delta Y itu sama dengan Y1 min Y, maka pertambahan pendapatan nasional adalah sebesar delta Y sama dengan 1 dibagi 1 min B kali B kali delta TX, atau delta Y sama dengan B dibagi 1 min B kali delta TX. Sedangkan dalam sistem pajak proporsional, Y sama dengan rumusnya adalah 1 dibagi 1 min B ditambah BT kali A ditambah I tambah G. Y1 sama dengan 1 dibagi 1 min B tambah BT dikali A ditambah B kali TX ditambah I ditambah G. Apabila delta Y sama dengan Y1 min Y, maka delta Y sama dengan 1 dibagi 1 min B ditambah BT kali B kali delta TX, atau delta Y sama dengan B dibagi 1 min B ditambah BT dikali delta TX. Masalah-masalah ekonomi dan kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Yang pertama itu yang dihadapi yaitu adanya deflationary gap atau jurang deflasi. Adalah jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Yang selanjutnya adalah inflationary gap atau jurang inflasi. Adalah kelebihan pembelanjaan agregat di atas pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya akan meningkatkan harga-harga. Sekarang kita lihat masalah-masalah perekonomian itu. Yang pertama masalah penggunaan tenaga kerja penuh. Di sini maksudnya itu adalah AE sama dengan AEF.
di mana AE adalah pengeluaran agregat sebenarnya dan AE adalah AEF. AEF itu adalah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. AE ini yaitu kalau AE itu adalah pengeluaran agregat sebenarnya, sedangkan AEF pengeluaran agregat untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Kedua fungsi pengeluaran agregat bertindih karena konsumsi tenaga kerja penuh tercapai, yaitu pendapatan nasional adalah YF, sehingga Y sama dengan YF. Sedangkan untuk pengangguran yaitu Y atau pendapatan kurang dari YF. Untuk pengangguran di sini adalah agregat AE adalah di bawah pengeluaran agregat. Agregat AE di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk konsumsi tenaga kerja penuh atau AEF. Ini. Ini adalah AE dan AF. Pendapatan nasional adalah Y yang nilainya di bawah pendapatan nasional potensial atau YF. Garis AB ini adalah jurang deflasi atau deflationary gap. Jurang deflasi ini adalah jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Sehingga ini terjadi suatu pengangguran. Sedangkan untuk grafik yang ketiga itu yang C itu masalah inflasi adalah Y pendapatan lebih besar dari CF, yaitu kelebihan permintaan yang menimbulkan kenaikan harga-harga, sehingga Y itu lebih besar daripada YF, sehingga antara AE dan AEF adalah jurang inflasi atau inflationary gap, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya, kenaikan barang. Pada perekonomian tiga sektor terdapat sisi penawaran dan sisi permintaan. Besarnya penawaran adalah besarnya kemampuan berproduksi dari perekonomian dengan menggunakan seluruh kapasitas yang ada atau YF. Permintaan adalah besarnya pengeluaran dari seluruh masyarakat dalam perekonomian tersebut. Pendapatan seimbang atau YEK. Perekonomian dikatakan stabil atau tidak terjadi kesenjangan atau gap. Yang pertama itu jika sisi permintaan itu sama dengan sisi penawaran. Yang kedua, jika YEK itu lebih besar dari YF, maka harga barang cenderung naik dan perekonomian mengalami inflationary gap atau jurang inflasi. YEK
kurang dari YF, maka tingkat harga cenderung turun. Perekonomian mengalami deflationary gap atau jurang deflasi. Kebijakan fiskal diskresioner atau dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Langkah pemerintah itu untuk merubah G dan TX dengan tujuan. Yang itu pertama, mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami perubahan yang memuaskan. Kesenjangan atau gap dalam perekonomian. Rumusnya itu gap sama dengan E dibagi KE kali delta Z, atau gap untuk pajak tetap. Untuk gap pajak tetap yaitu gap sama dengan MPS kali delta Z, di mana delta Z ada selisih antara YFE dengan YEQ. Gap untuk pajak proporsional yaitu gap sama dengan 1 min B ditambah BT dikali delta Z, di mana delta Z adalah selisih antara YFE dengan YEQ. Demikian materi tentang keseimbangan ekonomi 3 sektor yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.